buto ijo. Dahulu kala di Pulau Jawa ada seseorang janda tua bernama Mbok Srini. Sehari-hari ia bekerja di ladang di samping gubuk peninggalan sang suami. Ketika lelah dengan kerjaannya, rasa kesepian pun menghampirinya. Ia ingin sekali mempunyai anak. Ya Allah, aku ingin sekali memiliki anak. Hidupku selama ini sendiri, kesepian sekali. Dan Mbok Srini pun memutuskan meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam goa. Konon suka mengabulkan permintaan orang-orang. Hal tersebut tidaklah cuma-cuma. Hal tersebut juga berlaku kepada Mbok Srini. Ia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Buto Ijo, aku ingin meminta sesuatu kepadamu. Aku ingin sekali memiliki anak, Buto Ijo. Aku sangat kesepian di rumah. Ada satu syarat. Apa itu, Buto Ijo? Setelah anak itu berusia 6 tahun, kamu harus memberikannya kepadaku. Akan menjadikan santapan. Baik, Buto Ijo. Terlepas dari kondisinya, Mbok Srini pun menyetujuinya. Dan Buto Ijo pun memberikan biji mentimun untuk ditanam di ladangnya. Tanamlah biji timun mas ini. Terima kasih, Buto Ijo. Sampainya di gubuk, Mbok Srini pun langsung bergegas ke ladangnya untuk menanam biji mentimun pemberian dari sang Buto Ijo tersebut. Semoga timun ini tumbuh menjadi besar. Selang beberapa minggu kemudian, timun mentimun tersebut tumbuh dan berbuah. Di dalam mentimun tersebut ada seseorang bayi perempuan yang sangat cantik dan memberi nama Timun Mas. Selang beberapa tahun, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang periang. Mbok Srini pun merasa terus diawasi oleh Buto Ijo. Buto Ijo seperti selalu saja mengawasi. Namun apa daya, Mbok Srini pun tidak bisa melawan Buto Ijo yang sangatlah kuat. Ayo kita pulang, Kak. Pada akhirnya Mbok Srini pun memutuskan pergi ke Gunung Kidul untuk meminta bantuan kepada sang petapa sakti. Sesampainya di Gunung Kidul, Mbok Srini pun menceritakan semuanya. Aku betapa aku sekarang sudah dikejar-kejar oleh Buto Ijo. Karena 6 tahun lalu Buto Ijo memberiku syarat untuk memberikan anakku ketika sudah berumur 6 tahun. Sang petapa sakti pun memberikan 4 kantong kecil akan disimpankan kepada diberikan kepada Timun Mas. Tibalah hari di mana Buto Ijo menagih janjinya dahulu. Mbok Srini pun meminta Timun Emas segera lari dan membawa 4 kantong pemberian dari sang petapa sakti. Timun Mas, bawalah kantong ini pergi dan kaburlah. Itu adalah suara Buto Ijo. Merasa ibunya dalam berbahaya, Timun Emas pun mencoba memancing Buto Ijo. Tak ingin kehilangan santapannya, Buto Ijo pun mengejar Timun Mas. Timun Mas pun berlari ke arah hutan. Teringat nasihat ibunya, Timun Mas pun melemparkan kantong yang satu yang berisi biji mentimun. Secara ajaibnya biji mentimun tersebut tumbuh dengan lebat dan menghalangi jalan Buto Ijo. Dengan mudahnya Buto Ijo bisa menghancurkan rambatan-rambatan mentimun tersebut. Timun Mas pun terus berlari. Buto Ijo pun mendekat dan mendekat. Akhirnya, Timun Mas pun melemparkan kantong yang kedua yang berisi jarum. Tumbuhlah bambu-bambu. Bambu tersebut melukai
buto ijo. Timun Mas pun terus berlari. Buto ijo itu sangatlah marah. Sampainya di sungai, Timun Mas pun berhasil menyeberangi sungai tersebut. Langkah buto ijo semakin mendekat dan mendekat. Timun Mas pun melemparkan kantong yang keempat yang berisikan garam. Garam tersebut berubah menjadi ombak besar. Timun Mas pun terus berlari dan berharap untuk cara itu berhasil memusnahkan buto ijo. Dan ternyata buto ijo masih bisa menyusul Timun Mas. Timun Mas pun terjebak di sebuah bukit. Timun Mas hanyalah menangis. Pada akhirnya, Timun Mas melemparkan kantong yang keempat yang berisi terasi. Terasi tersebut berubah menjadi lumpur panas. Buto ijo pun musnah. Pada akhirnya, Timun Mas pun memutuskan untuk pulang untuk menemui ibunya. Mbak Srini sangatlah senang sekali karena Timun Mas berhasil mengalahkan buto ijo. Ibu, aku sudah pulang. Timun Mas dan Mbak Srini pun hidup bahagia selamanya.